Pemirsa teater Beber WS, inilah cerita detektif Galedog bab ke-17. Selamat mengikuti. Greg Ashcroft, Petra Lindgren, dan Luke Galedog sampai di depan pos jaga gudang bahan mentah. Sontak Greg kaget melihat siapa yang ada di sana. Begitupun Petra. Luke Galedog melihat seorang laki-laki berbadan tinggi ramping, namun terlihat kuat. Dengan kumis tipisnya, ia memandang pada Greg dengan sorot matanya berubah menjadi bersemangat. Akhirnya kau datang juga, Pak Ashcroft. Sejak petang tadi, aku menunggumu. Laki-laki itu tersenyum lebar. Luke melihat pakaian orang itu terlihat bagus, tapi agak lusuh. Rambutnya tumbuh gondrong, tapi tatapan matanya tampak siaga penuh menatap tiga orang di depannya. Ada Nona Lindgren pula rupanya, serunya. Setidaknya aku lega kau tak mabuk lagi, Pak dosen, seru Greg Ashcroft. Pak Ashcroft, Anda menyebut Pak dosen, selalu ke dekat telinga Pak Ashcroft. Kemudian justru Petra yang menjawab. Dia Alfred dosen. Mendengar suara Petra, Alfred dosen seolah tersadar. Seolah ia teringat sesuatu. Nona Lindgren, untuk apa kau datang ke Inggris? Semua sudah terlambat, kata Alfred sambil mengibaskan tangannya. Tak disangka Petra Lindgren terpancing emosinya, entah mengapa. Diam, aku tak akan pernah percaya kata-katamu, Petra menyaut keras. Luke Galedog jadi terheran-heran. Kenapa Petra mesti marah pada Pak dosen yang kelihatannya tidak sedang mempermainkannya. Sementara Greg Ashcroft menenangkan Petra dengan merentangkan tangan agar Petra tidak melabrak Pak dosen. Siapa kau? Mata elang Alfred dosen tertuju pada Luke Galedog. Aku Luke Galedog. Sontak Pak dosen tergagah. Jadi kau detektif itu, Ivana yang sudah bercerita tentang dirimu padaku. Dia yang menggantikan detektif Bennett. Ada rasa ingin berlindung tersirat dari kata-kata Petra itu. Pastikan kau tak terlibat hilangnya Bobikin, Pak dosen, ancam Petra kemudian. Pak dosen tak mempedulikan kata-kata Petra. Ia tetap menatap pada Luke Galedog. Detektif, kalau kau masih saja seperti Marty Bennett yang tak mempercayaiku, kupastikan penyelidikanmu akan gagal sepertinya, kata Pak dosen dengan sungguh-sungguh. Luke terdiam sebentar lalu. Aku akan mempercayaimu untuk hal yang aku bisa percaya. Tapi jawab pertanyaanku, Pak dosen, pinta Luke Galedog. Jawab Pak dosen. Apa hubunganmu dengan orang yang bertopeng serigala yang konon mengejar-ngejar Tuan Bobikin dan topeng serigala yang menjaga ladang Nyonya Kral di utara Monsiudat itu? Kemudian terlihat Alfred dosen menggeleng-geleng kepala tersenyum mengejek. Ya ampun, sebuah topeng bisa dipakai oleh siapa saja, detektif. Seandainya aku memakainya, untuk apa aku memburu Tuan Kane? Temanku sendiri, aku akan memilih untuk memburu dan membunuh Cedric yang menghancurkan hidupku dan keluargaku. Alfred dosen berapi-api. Greg, Luke, dan Petra tersentak mendengarnya. Apa karena soal ladang gandum di Monsiudat yang urung menjadi milikmu? Karena itu kau begitu ingin membunuh Cedric dan kau ingin menguasai ladang itu, lanjut Luke Galedog. Pak dosen kemudian duduk bersandar di dinding pos jaga itu sambil mendesah keras. Terus terang, soal ladang itu cukup membuatku kecewa pada Cedric. Tapi bukan itu. Karena seandainya ladang itu diberikan kepadaku sekarang oleh Nona Catherine sebagai
pemegang warisan yang sekarang. Aku sudah tak bisa menerimanya. Kenapa? Kenapa kau tak menerimanya? Bukankah itu yang selalu kau dambakan selama ini? Selah Greg Ashcroft terhira-hira. Ladang itu menyimpan masa lalu, dan aku ingin melupakannya. Aku datang ke pabrik ini hanya untuk menunjukkan sesuatu, bukti pada Pak Ashcroft. Kebetulan kau ikut ke sini pula, detektif. Kau bisa menelitinya pula nanti, kata Pak Dawson panjang lebar. Semoga saja kau tak ada siasat licik, Pak Dawson, sela Petra Lindgren. Dari dulu kau tak pernah percaya padaku, Nona Lindgren. Seandainya dulu kau datang lebih cepat, tentu kau masih bertemu Tuan Kim, kata Pak Dawson penuh penyesalan. Matanya menerawang sekilas penuh kecewa. Diam. Kau tak tahu apa yang terjadi. Kau hanya menduga-duga, bukan? Reaksi Petra sungguh ekstrim malam itu. Ya, aku merasa memang tidak mengetahui semuanya. Tapi paling tidak, aku lebih sering bersama Tuan Kim saat di Inggris ini dibandingkan kau, Nona Lindgren, jawab Pak Dawson dengan santai. Terdengar rawan ajak dari arah hutan di kaki pegunungan. Suara itu cukup mendirikan bulu roma Petra dan Pak Ashcroft. Sementara Geldop terus berusaha menjaga agar otaknya tetap terjaga. Pak Dawson, tolong sebutkan siapa saja yang hadir saat pesta di villa itu, pinta detektif Geldop. Detektif, belum tentu orang yang mencelakai Cedric adalah salah satu orang yang hadir di pesta itu. Kalimat Alfred Dawson pelan tapi serius. Kami menyebut villa itu Grey Circle. Dulu nama itu hanya celotehan Tuan Archie Cornwell saja saat kami bercanda bersama. Tapi anehnya, sekarang semua menjuluki villa itu sebagai Grey Circle House, papar Pak Dawson. Tampak Petra Lindgren menyimak dengan antusias, sementara Greg Ashcroft tetap waspada karena ia pernah melihat perangai Alfred Dawson saat dalam keadaan mabuk. Itu cukup menakutkan. Meski situasi sekarang berbeda, tapi ia tetap siaga. Semua yang hadir di villa itu diundang dengan telepon. Begitu menurut cerita Nona Louise Kidd, ada Tuan Archie Cornwell, Dr. Hugo Meyer, kepala pelayan Colin Watt, supir Anthony Wheeler, Nona Kate Winhoop, dan tunangan Kate yang namanya Bill Upton, salah Greg Ashcroft. Ya, pemuda yang masalah itu, jar Alfred Dawson. Tunggu, kenapa Anda mengatai dia seperti itu? Tanya Gadot. Gara-gara dia hubungan Tuan Cedric dan Tuan Bob bikin merenggang, cerita Pak Dawson kemudian. Ia pernah bekerja walau hanya 2 bulan saja di Batless. Alfred Dawson berhenti sejenak. Apa itu ada hubungannya dengan Bobby King? Tanya Luke. Itu dari kesalahannya sendiri, sela Greg Ashcroft. Berani-beraninya ia memakai uang pembelian minyak tanah bahan bakar pabrik ini untuk dirinya sendiri. Dan itu lumayan besar. Kalau tidak, tentu masih dia bisa bekerja di sini. Timpal Pak Dawson melengkapi keterangan dari Greg Ashcroft. Luke manggut-manggut. Oh, aku tahu. Mungkin itu sebabnya ia bermasalah dengan Bobby King. Kita tahu Bobby King adalah bendahara di pabrik Batless ini, bukan? Kata detektif Gadot kemudian. Terdengar suara Alfred Dawson. Begini permasalahannya. Permasalahan Bill dengan Bobby hanyalah percikan kecil dari bara api yang lebih besar. Apa maksudmu? Petra Lindgren berseru. Luke tersenyum menoleh pada perempuan di sampingnya. Sebentar, aku merasakan hubunganmu dengan Bobby begitu dekat. Apakah perkiraanku ini benar? Apa hadiah kekasih mungkin? Luke Gadot coba menebak-nebak. Kemudian tiba-tiba Greg yang berucap, itu benar, detektif. Alfred Dawson pun ikut
memberikan tanggapan. Tuan Ken sendiri sering bercerita pada saya. Hubungan kami cukup akrab, bahkan ia sempat menitipkan surat untuk Nona Lindgren. Tapi malah Nona Lindgren menuduh saya menulis surat palsu, kata Alfred Dawson. Di mana surat itu sekarang? Tanya Lugeldo. Awalnya aku akan menunjukkannya pada Pak Eskov, tapi kebetulan kau datang juga, Tuan Geldo. Lalu perlahan Alfred Dawson bangkit. Ia berjalan memasuki lingkungan kantor personalnya pabrik roti Batlis. Detektif Geldo mengikuti di belakangnya. Greg Eskov dan Petra Lindgren masih saling pandang di tempat semula. Kemudian mereka pun ikut berjalan memasuki ruangan di samping pos jaga itu. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa isi surat pesan Bobby Ken untuk Nona Lindgren tersebut? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.